kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Saya akan menjelaskan tentang keuangan di Indonesia. Berapa persentase pengeluaran dan pendapatan yang terjadi di keuangan Indonesia. Dari data yang disajikan, tergambar realisasi sumber pendapatan negara dan pengeluaran negara yang diatur oleh Kementerian Keuangan. Mari kita bahas sumber pendapatan negara terlebih dahulu. Sumber pendapatan negara terbagi menjadi dua kategori, penerimaan dalam negeri dan hibah. Yang pertama kita bahas adalah penerimaan dalam negeri. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan pajak sendiri terbagi lagi menjadi dua, yakni pajak dalam negeri yang mencapai sekitar 79,73%. Ini meliputi pajak penghasilan, ketambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea materai, cukai, dan lainnya. Sementara itu, penerimaan dari pajak perdagangan internasional mencapai sekitar 2,34% yang terdiri dari bea keluar dan bea masuk. Sementara penerimaan bukan pajak mencapai sekitar 17,92% yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, pendapatan kekayaan dipisahkan, badan layanan umum, pengelolaan barang milik negara, dan sebagainya. Persentase yang tinggi dari pajak dalam negeri ini disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang lebih besar di dalam negeri dibandingkan sumber lainnya. Yang kedua kita bahas adalah hibah. Hibah hanya menyumbangkan sekitar 0,02% dari total pendapatan negara. Hal ini dikarenakan sifatnya yang terbatas dan bergantung pada sumbangan dari pihak luar. Dari pihak luar itu seperti organisasi internasional atau lembaga amal. Faktor-faktor seperti pihak donor, keterbatasan sumber daya, fokus pada proyek spesifik, dan ketentuan penggunaan dana membatasi persentase pendapatan dari hibah tersebut. Beralih ke alokasi realisasi pengeluaran negara, terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, transfer ke daerah dan dana desa, mencapai sekitar 26,1%. Dana ini berasal dari pemerintahan pusat dan dialokasikan ke pemerintahan daerah dalam bentuk dana alokasi umum dan khusus, serta untuk pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Yang kedua, belanja kementerian dan lembaga, sebesar 32,69%, mencangkup belanja pegawai, barang, jasa, modal, subsidi, dan bantuan sosial. Yang ketiga dan terakhir, belanja non-kementerian dan lembaga, yang mencapai sekitar 40,69%, termasuk alokasi dana untuk BUMN, program atau proyek spesifik di luar cakupan kementerian, pembangunan daerah, bantuan sosial, dan proyek-proyek pembangunan regional yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Proporsi yang tinggi pada belanja ini menunjukkan penekanan pada sektor di luar struktur kementerian. Beberapa kesimpulan yang kita dapat setelah menganalisis gambar tersebut. Yang pertama, pajak dalam negeri sebesar 79,73% merupakan sumber utama pendapatan karena aktivitas ekonomi dalam negeri yang besar. Yang kedua, hibah hanya menyumbangkan 0,02% karena keterbatasan sumber dan ketergantungan pada sumbangan luar. Yang ketiga, lebih dari seperempat alokasi pengeluaran, yaitu sebesar 26,1% untuk transfer ke daerah dan dana desa. Yang kelima, alokasi terbesar pengeluaran itu untuk program di luar kementerian, pembangunan daerah, BUMN, dan proyek-proyek regional, menunjukkan fokus pemerintah pada sektor-sektor khusus di luar struktur kementerian.